Oke, selamat siang Bang Mas Guri. Selamat sebagai siang. salah satu perwakilan warga di Kampung Pilar ya, di Cikarang ya tepatnya. Ya, Nah, siang ini kita akan ngobrolin soal permasalahan warga yang dialami oleh warga Kampung Pilar. Mungkin untuk kasih gambaran kasusnya dulu, Bang Mas Guri sebagai salah satu warga bisa menceritakan ini sebenarnya apa sih permasalahan yang terjadi di Kampung Pilar. Baik. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat siang Mbak Jihan ya. Terima kasih sebelumnya. Saya juga mewakili warga Kampung Pilar ya yang tergabung dalam FOAPTI ya. Kalau dulu kita buat namanya forum, itu forum perjuangan, namanya forum warga Pilar tertindas ya dulu. Awal permasalahan tentunya terkait dengan sengketa lahan ya antara warga dengan para pihak ya, tentunya orang yang mengklaim memiliki hak di Kampung Pilar ya. Ya mungkin berawal secara singkatnya itu warga tinggal kurang lebih sudah ya lebih dari 30 kalau dari tahun 71 ya. Mungkin 71 kurang lebihnya ya. Awalnya memang sebelumnya tahun 60-an lah, tahun 60-an, berawal tahun 60 itu ya ini menurut gambaran dan cerita orang tua dan ada beberapa bukti bahwa tanah tersebut dulu dimiliki lah bahasa, walaupun kita tidak tahu secara bukti ya, tapi dimiliki oleh disebut namanya Gak apa-apa? ya Aminko lah. Aminko itu warga negara asing ya, sekitar tahun 60-an. Kemudian dia memang punya anak buah 4 orang ya di situ. Sekitar tahun 60-an itu ada 4 orang. Kemudian yang minta izin ke Aminko untuk menggarap lahan yang kosong itu dimanfaatkan. Tapi pada tahun 65 ini ya menurut cerita warga ya itu terjadi G30 waktu itu ya, karena Aminko adalah warga negara asing ya, kemudian pulang kembali ke negaranya. Tapi singkat ceritanya tahun 71 kemudian 4 orang ini yang menggarap tadi itu kembali lagi, sebelumnya keluar kembali lagi minta izin untuk menggarap ke pemerintah setempat, yaitu kepada lurah. Setelah diizinkan kemudian melakukan penggarapan lahan. Nah, pada saat itu warga mulai masuk ke tanah tersebut ya, tentunya untuk tinggal ya, tentunya semakin banyak. Tetapi di tahun sekitar tahun 70-an itu sudah ada juga sih sebenarnya yang ingin melakukan pengajuan hak ya. Mungkin dulu namanya Tanyan In. Tanyan ini adalah kalau menurut cerita itu sopirnya Aminko sebenarnya. Kemudian mulai di tahun 80-an lah mulai banyak orang yang mengklaim tentunya bahwa tanah itu milik orang tersebut lah. Contoh Tanyan ini sendiri ya. Kemudian tahun 90-an datang lagi sekitar tahun 90-an itu Tanyan ini tuh kalau disebutnya itu Nyai Tanyan ini ya. Yang sebelumnya itu kan kalau kita bicara itu Tanyan itu laki-laki ya. Tapi di tahun 90-an itu sekitar tahun 90 itu ada orang namanya Tanyan In atau Jenny Aji itu perempuan ya, mengaku bahwa itu adalah tanah dia lah ya. Padahal hubungan Tanyan In dengan Aminko itu hanya bukan bicara anak, tetapi itu drivernya gitu Tanyan In. Kemudian berlanjut Tanyan juga udah mengupayakan untuk pengajuan hak ya. Kemudian tahun sebelumnya juga banyak orang yang mengaku-ngaku ya, dari veteran TNI, kemudian ada juga Yongki Aji ya, yang mengaku anak Tanyan In. Juga termasuk salah satunya adalah Letkol Suyono kalau nggak salah, itu dari POM Jayakarta ya, mengaku bahwa itu adalah tanah milik mereka. Tetapi
ya mungkin warga juga pastinya akan bertanya. Mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Orang-orang yang mengaku bahwa ini tanah itu dia tanah tapi nggak bisa mereka. menunjukkan Ya. gitu ya. Oke. Kemudian juga warga pernah diundang sebelumnya, sekitar tahun 91 ini diundang oleh Itwil kalau bahasanya itu ya. Itwil di situ jelas juga undangannya itu 100 KK, berarti pada saat tahun segitu itu sudah ada kurang lebih 100 KK. Tahun berapa tadi? 90-an ya. Jadi 90-an Ya, udah terdaftar KK dan yang beralamat di situ ya? Bukan, jadi undangannya itu mencantumkan 100 KK warga Kampung Pilar. Berarti kan di situ udah diakui banyak warga. Kemudian sekitar tahun 96 itu ya singkatnya itu Tanyan ini mengajukan hak ya ke Itwil Jawa Barat ya, kalau saya itu Itwil atau apa ya, Ya, ke Itwil. Jawa Barat. Tetapi juga sama sebenarnya tahun yang hampir sama itu juga orang Edi Chandra juga mengajukan juga kan sama mengajukan hak. Memang sebelumnya pada saat warga diundang pertemuan resmi ya, beberapa kali pertemuan resmi. Salah satunya itu Tanyan ini setelah dipanggil oleh lurah, menghadap lurah, camat dan warga itu tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan, sehingga mereka melakukan pengajuan hak lah si Tanyan ini itu. Kemudian juga Edi Chandra juga sama mengajukan hak, tidak jauh lah antara 96 dengan 97 itu kan, mengajukan hak juga ke Itwil atas dasar ya jual beli itu ya, tadi jual beli, padahal tidak ada bukti-bukti jual beli yang sah karena tidak punya bukti-bukti kepemilikan. Tetapi kemudian ada lah, kalau di situ itu ada jual di bawah tangan ya, antara si Tanya ini dengan si Edi Chandra. Tetapi dua-duanya juga sama-sama mengajukan hak. Nah, ini dua-duanya juga suratnya dikeluarkan oleh Itwil Jawa Barat kalau nggak salah, antara Jenny Aji dan Edi Chandra. Iya. Tetapi singkatnya di pengajuan Edi Chandra juga kalau kita baca itu tidak ada alas hak yang jelas ya, maksudnya alas hak kepemilikannya tidak ada. Nah, lebih tahun 98 itu BPN mengeluarkan sertifikat atas nama Edi Chandra ya. Edi Chandra sertifikat 1337 ya, sama 1338 kalau nggak salah itu. Ya, dua sertifikat. Yang kolomnya 1337 itu 9.800 dan yang 38 itu 7.000 meter ya. Berbeda dengan yang sebelumnya yang 20.000 itu ya. Berarti kurang lebih 17 ya. Kurang lebih 17.000 lah. Nah, setelah itu baru tahun sekitar sebelumnya memang Edi Chandra menghadap lurah bahwa ini adalah tanah mereka lah ya. Kemudian sekitar tahun 2023-2004 warga kemudian diundang oleh Edi Chandra dan Edi Chandra dan kelurahan lah ya, bahwa menyampaikan ke warga bahwa ini adalah tanah milik Edi Chandra. Kemudian musyawarah di situ juga ada RW, ada sesepuhnya juga ya, yang nantinya dikuasakan mungkin oleh si Edi Chandra itu ya. Pada tahun 2023-2004 itu ada kesepakatan kemudian bahwa warga itu menyicil dengan sistem menyicil ya. Yang bulan pertama itu adalah 20%, bulan kedua itu 50% dan bulan ketiga itu 30%. Sebelumnya ada kesepakatan, tetapi pada saat warga membayar 20% ini tiba-tiba dari pihak Edi Chandra itu datang bahwa warga harus melunasi dalam waktu singkat. Ya tentunya warga yang
rata-rata ada pedagang dan waktu itu ada petani juga nggak mampu ya, nggak mampu. Akhirnya apa namanya, ada beberapa orang, kalau kita ada 9 orang ya yang jelas di kita itu 9 orang yang kemudian lunas, yang kemudian diberikan AJB itu ya, warga lunas. Yang lainnya tidak mampu bayar. Tetapi juga tidak ada apa namanya kalau bahasa perjanjian itu pembatalan perjanjian juga dari Edi Chandra ke warga kan, tidak ada. Warga sudah menyicil juga. Nah, dan kemudian juga tidak dikembalikan yang sudah menyicil ini ya. Ya, warga juga sudah ada upaya-upaya lain lah. Salah satunya melaporkan waktu itu, melaporkan penggelapan ya ke Polda Metro Jaya juga. Nah, setelah itu di tahun akhir 2004 kemudian Edi Chandra melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan 9 orang ya yang di depan, yang waktu itu menurut Edi Chandra tidak mau dijual, dianggap penjerobotan tanah, dan sebelumnya juga dilakukan apa namanya laporan ke Polres Kota Bekasi bahwa 9 orang ini ada menyerobot tanah ya, sampai akhirnya sampai putusan. Tetapi kemudian Edi Chandra melakukan apa namanya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi waktu itu ya, di tahun kurang lebih Desember 2024. Dan di 2025 juga sudah ada putusan bahwa gugatan Edi Chandra ini tidak diterima ya. Kemudian 2006 kita, alasannya apa Bang waktu itu gugatan tidak diterima? yang salah satunya juga bahwa ketidaksesuaian luas juga ya, batas-batas tanah luasnya. Pada saat sidang lapangan mereka tidak bisa menyebutkan batas atau menunjukkan batas-batas tanahnya, sedangkan mereka yang punya tanah masa gak bisa menyebutkan ya. Mungkin itu alasan hakim juga, selain alasan yang lain, mungkin pertimbangan lain, salah satunya luas dan batas-batas juga. Kemudian 2006 kita ke PT ya, Pengadilan Tinggi ya. Hasil dari Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan PN Bekasi ya. Selanjutnya kita mengajukan juga kasasi kan waktu itu. Banyak pertimbangan waktu itu LBH Jakarta untuk biar kepanjang dan mengajukan apa namanya putusan yang lain ya, tentunya ada harapan-harapan di situ. Tetapi tahun 2007 juga Edi Chandra melakukan gugatan kembali ke warga ya. Sudah dengan objek dan masalah yang sama. Ya sama. Waktu itu 348, ini yang kedua ini 221 kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian hasilnya di Pengadilan Negeri Bekasi ya ditolak karena alasannya sedang proses kasasi waktu itu ya. Tahun 2007 ya, masalah kasasi ini sudah diputuskan ya bahwa sama, tidak jauh beda atau menguatkan putusan di PN Bekasi ya. Waktu itu memang upaya-upaya yang dilakukan warga pada saat itu mungkin ya kita setelah perjalanan panjang ini upaya-upaya yang lain itu waktu itu tidak dilakukan ya. Mungkin nggak langsung kita melakukan upaya lain, harusnya waktu itu ke Petun atau yang lainnya, tetapi kita melanjutkan ya. Termasuk salah satunya juga sebenarnya ada laporan warga juga terkait penggelapan waktu itu ya, yang sampai hari ini juga tidak ada kabarnya uang warga ini tidak ada kabarnya apa dikembalikan atau dibatalkan kemudian dibalikan. Ternyata sampai hari ini juga pihak-pihak itu, salah satunya Edi Chandra juga tidak mengembalikan uang itu ya. Padahal intinya warga situ dengan mencicil waktu itu kan ada niatan baik sebenarnya ya, ada niat baik, tetapi kemudian tidak dilakukan oleh Edi Chandra ya, kita tidak tahu lah penyebabnya. Kemudian sebenarnya kita juga sudah mengupayakan
apa namanya, coba ke BPN, BPN Jawa Barat juga sudah kita coba menyortir dulu lewat LBH Jakarta juga, kemudian dibantu oleh LBH Bandung juga. Waktu itu kita sudah sih sebenarnya tahun 2012 ya, waktu itu kita upayakan itu, tapi karena ada hal lain mungkin ya, termasuk kita tidak meneruskan atau komunikasi yang mungkin terputus ya, sehingga tidak dilanjutkan. Ya, saya juga ingat ya, sebenarnya pada, kembali lagi saya ada yang lupa, tahun 97 juga warga sebenarnya waktu itu sama-sama mengajukan adjudikasi sebenarnya. Ya, Prona ya. Ya. Oke, sorry Bang, sebelum ke upaya-upaya gitu, tapi tadi kan berarti untuk gambaran permasalahannya berhenti di warga sudah ya di Chandra lah ya, sebagai pihak yang melakukan penjualan tanah terhadap warga, dan itu sudah ada pelepasan hak kan di situ. Ya, nah, terus habis itu dia melayangkan 2 kali gugatan perdata kepada warga yang dua-duanya kalah. Terus permasalahannya apa lagi yang terjadi sehingga sampai sekarang ini masih dilakukan perlawanan? Oh ya, terakhir tahun ya kita tahun 2019 ya. Kalau dari 19 awalnya tahun 2019 tiba-tiba kita mendapatkan informasi dari ya berapa pihak lah ya, yang mungkin sedikit masih peduli dengan Pak Pilar, bahwa akan dilakukan rapat koordinasi terkait dengan eksekusi lahan Kampung Pilar ya. Ini warga nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba aja ada rapat yang mungkin undangannya itu termasuk sampai ke desa, Polres, Polsek, kecamatan. Itu kalau kita lihat undangannya, tahun waktu itu ada undangan untuk rapat eksekusi. Kemudian upaya yang pertama tentunya kita datang ke PN ya, PN Kabupaten Bekasi. Apakah benar ada rapat koordinasi terkait dengan rencana eksekusi terkait dengan tanah Kampung Pilar? Ternyata benar ya, ternyata benar bahwa mau dilakukan rapat koordinasi. Tetapi pada tanggal tersebut, tanggal 20 kalau nggak salah, itu tidak terjadi ada rapat ya, tanggal 20-nya. Karena warga mungkin sudah tahu, kita juga datang ke sana, sehingga rapatnya diundur besoknya kalau tanpa sepengetahuan kita juga. Tiba-tiba dilakukan rapat, tetapi kita ada sedikit bukti waktu itu bahwa memang ada rapat. Tapi kita juga tidak, kalau bahasa rapat yang kita dengar sedikit dari pembicaraan itu, menunggu kesiapan dari Polres ya. Tentunya upaya yang dilakukan warga memastikan kenapa ini ada eksekusi ya. Kemudian kita datang ke PN Bekasi untuk menanyakan perihal tersebut. Ternyata benar bahwa sudah ada putusan eksekusi ya. Tentunya ada gugatan ya, gugatan sebelumnya tahun 2011 ya kalau nggak salah. Para pihak lah itu melakukan gugatan, tetapi kan warga pada saat itu tidak tahu menahu dan tidak pernah dilibatkan ya. Akhirnya kita berupaya mencari bukti itu meminta berkas lah ke PN Kota atau Kota Bekasi, sebenarnya benar nggak mau ada eksekusi terkait dengan tanah warga Pilar. Dengan beberapa upaya ternyata PN juga tidak mau memberikan ya walaupun ada berapa berkas, tetapi apa yang kita butuhkan ya itu terkait dengan eksekusi tersebut itu kita tidak diberikan. Akhirnya kita berupaya melakukan gugatan ke di Bandung, informasi itu apa namanya? Kata buka informasi. Ya, kata berikan informasi ke Bandung. Kemudian gugatan kita dikabulkan waktu itu ya. Permohonannya itu untuk bisa melihat bagaimana putusan pada saat itu. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya aku menambahkan juga ya, berarti untuk gambarannya di 2019 tiba-tiba warga mengetahui akan dilakukan eksekusi, tapi nggak tahu nih dasarnya apa, dan ternyata setelah dicari tahu
pada 2011 itu terjadi gugatan Wan Prestasi ya, berarti antara Edi Chandra sebagai pihak yang punya SHM dengan salah satu pihak lain, yang mana itu warga nggak dilibatkan sama sekali. Padahal kalau kita bicara soal eksekusi, yang akan terdampak yang tinggal di situ kan warganya, bukan Edi Chandra. Dia bahkan nggak tinggal di situ ya, Bang. Betul. Oke. Nah, berarti kalau misalnya untuk gugatan Wan Prestasinya, di gambaran kasusnya ya, Edi Chandra ini melakukan perjanjian utang piutang dengan Dr. Cipto namanya ya, pihak yang satu lagi. Terus hutangnya itu sebesar 3 miliar rupiah. Mereka punya perjanjian itu, dan ternyata dari pihak Edi Chandranya dia Wan Prestasi sehingga tidak bisa membayar utang dan menjadikan tanah Kampung Pilar sebagai jaminan utang, begitu kan? Dan akhirnya karena putusannya berkekuatan hukum tetap, sudah dikeluarkan penetapan eksekusi, jadilah terdampak kepada warga yang sampai sekarang menempati. Nah, mungkin sedikit lagi gitu ya gambaran, selain dari 2019 itu, apakah ada upaya-upaya lain untuk ada rencana dilakukannya eksekusi di tanah Kampung Pilar? Kalau sebelum tahun 2019 sih kita belum tahu informasi adanya eksekusi ya, sebelum tahun 2019 ya, karena memang dari mungkin tadi gugatan prestasi dari pihak ke Edi Chandra ini, warga tidak dilibatkan sehingga kita tidak tahu permasalahannya. Kita hanya tahu setelah ada isu, berarti kita yang tinggal di situ hanya mendapatkan dampaknya tentunya akibat dari perselisihan tersebut ya, antara Edi Chandra dan pihak lain atau Dr. Andes Cipto lah ya. Nah, berarti kita bisa sedikit merangkum ya, Bang Maskuri, ada beberapa poin permasalahan. Yang pertama, terbit SHM di tahun 98 ya, di tahun 98 terbit dua SHM yang ternyata batas-batas kepemilikannya itu berbeda dengan yang ada di lapangan. Luasannya ada selisih sekian ribu meter persegi gitu kan. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, selain itu Edi Chandra pun sudah menjadi pihak yang melepaskan hak atas tanahnya terhadap warga. Dengan apa? Dengan adanya perjanjian jual beli, bahkan udah ada yang melunasi dan ditunjukkan dengan adanya AJB. Sedangkan yang lain tidak ada AJB tapi tidak menghilangkan pelepasan haknya tersebut, karena kan memang sudah ada perjanjian dan belum pernah dilakukan pembatalan jual beli ya terhadap tanah tersebut. Nah, setelah itu berjalan, yang ketiga kita bisa melihat bahwa sebetulnya Edi Chandra ini sebagai pihak yang beritikat buruk dalam perjanjian jual beli, karena dia menjaminkan tanah yang sudah dia lepaskan haknya untuk utangnya dia, gitu kan. Dan dampaknya dari permasalahan ketiga ini adalah akhirnya ada rencana pelaksanaan eksekusi yang kita bisa melihat nih nanti ada masalah lanjutan, apakah eksekusinya sudah dilakukan sesuai prosedur atau tidak, gitu kan. Karena satu sisi ini warga berhak di sini, apakah boleh dilakukan eksekusi terhadap warga yang bahkan tidak mengetahui ada permasalahan atas tanah yang dia tempati selama lebih dari 30 tahun. Dan kita bisa melihat dari 4 poin pokok masalahnya, dampaknya adalah ke warga Kampung Pilar, karena kalau misalnya eksekusi dilanjutkan berarti kan dikosongkan ya lahannya. Dan total kakak sekarang ada berapa, Bang Maskuri? Kurang lebih ya 120-an kakak sih, kurang lebih ya. Oke, berarti 120-an kakak itu yang sekiranya akan berpotensi terdampak kehilangan hak atas tempat tinggal. Nah, nah mungkin aku juga memberi gambaran permasalahan hukum dalam kasus ini. Itu kira-kira ada 5 permasalahan lah tadi yang udah aku sampaikan gitu ya. Pertama, kita bisa ngelihat kalau warga Kampung Pilar ini telah menempati lahan dari 1971 ya, dari 1971 itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan kalau kita bisa melihat secara terus-menerus ya, bahkan dengan etikat baik dilakukan pemanfaatan tanah, pengelolaan tanah gitu kan, yang warga melihat ini tidak diketahui siapa pemiliknya dulu kan. Nah, dan sebetulnya kalau misalnya dilihat etikat warga tinggal, warga pun sudah melakukan jual beli yang pelepasan haknya dilakukan oleh Edi Chandra. Kalau kita melihat dari perspektif hukum agraria gitu kan, secara fungsi tanah itu tidak boleh menjadi fungsi yang komersial, tapi harus
fungsi sosial atas tanahnya itu jadi hal yang sangat penting tadi. Siapapun karena warganya udah menempati 30 tahun berturut-turut dengan itikat baik melakukan pemanfaatan tanah, jadi seharusnya itu yang paling diutamakan gitu kan. Ibaratnya kan kalau ada perdebatan, emang siapa suruh tinggal di tanah yang orang nggak punya bla bla bla. Kita bisa challenge kok, SHFJ aja batas-batasnya beda gitu kan, luasnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pihak lawan tadi khususnya Edi Chandra, dia bukanlah pihak yang berhak sebetulnya untuk menjaminkan tanah. Lain hal, misalnya dia belum menjual tanah tersebut kepada warga Kampung Pilar, berarti kan itu memang tanah milik dia kelola, dia manfaatkan dengan baik, lalu untuk dia nggak bisa bayar utang, dia menjaminkan itu. Tapi kan kalau kita lihat runut waktunya, udah dijual beli dulu 2004 ya kan, 2003-2004, 2011 baru dia jadikan jaminan utang. Dan ada gugatan maksudnya, kita nggak tahu tuh jaminan utangnya kapan, tapi 2011 ada gugatan dan itu dijadikan jaminan terhadap utangnya. Di situ kan problemnya, karena dia sudah melepaskan hak dan tidak pernah melakukan pembatalan perjanjian jual beli. Jadi nggak pernah ada kesepakatan maupun lisan ataupun tulis ya, kayak yaudah ini nggak jadi dijual, nggak jadi dibeli gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa ngeliat juga nih SHM yang terbitnya tuh bermasalah. Nah kayaknya kalau kita bicara soal SHM yang terbit bermasalah, kita nggak hanya melihat kasus Kampung Pilar. Itu kayaknya hampir banyak terjadi di wilayah-wilayah baik DKI maupun karena basisnya LBH Jakarta banyak menerima aduan ya, masyarakat di wilayah Jakarta itu masih banyak permasalahan tumpang tindih secara administratif, secara pencatatan tanah itu masih sangat buruk gitu pencatatannya. Dan ini udah jelas pihak lawan sudah melakukan gugatan sengketa kepemilikan tanah 2 kali. Dua-duanya soal tanah, tapi hakim memutus bahwa gugatan tidak diterima karena batas-batas kepemilikannya itu tidak jelas dan harusnya dilakukan pengukuran ulang ya, tapi nggak pernah ya ada pengukuran pasca putusan. Nah itu yang menjadi kekeliruan atau kecacatannya di situ, karena harusnya ketika melihat ada perbedaan selisih luasan tanah, seharusnya dilakukan pengukuran kembali mana nih yang betul, SHF kah atau faktanya seperti apa. Terus yang keempat, nah ini yang menarik, kita bicara soal eksekusi pengosongan lahan yang tiba-tiba muncul di 2019. Nah, kalau kita bicara eksekusi pengosongan lahan, itu dasar hukumnya jelas ada di HIR gitu ya. Di HIR, jadi dia itu mengatur di pasal 196 sampai 200 soal tahapan-tahapan eksekusi yang jelas. Kalau di peraturannya, yang pertama, permohonan eksekusi itu dilakukan oleh pihak yang menang. Yang kedua, pemanggilan pihak yang kalah oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Aan Maning. Yang ketiga, sita eksekusi dilakukan oleh pengadilan. Yang keempat, penjualan barang sitaan melalui lelang. Dan yang kelima, pembeli atau pemenang lelang mengajukan permintaan eksekusi real. Jadi kan ada 5 step. Kita lihat dari kasus ini step-step mana yang sebenarnya sudah dipenuhi, mana yang belum. Kalau satu, permohonan eksekusi udah diajukan kan sama Dr. Cipto sebagai pihak yang menang untuk gugatan. Dia sudah melakukan itu. Kedua, pemanggilan pihak yang kalah, dia sudah melakukan Aan Maning ke Edi Chandra seharusnya gitu kan. Yang ketiga, sita eksekusi oleh pengadilan. Itu udah jelas ada penetapan eksekusi. Nah, problemnya yang keempat sama yang kelima, penjualan barang sitaan melalui lelang sama pembeli, udah ada pembeli lelangnya. Sampai sekarang dari informasi terakhir sih belum ada ya yang membeli lelang atas eksekusi tersebut. Nah, jadi menariknya di situ, kita ibarat kata kalau tanah Kampung Pilar ini mau dieksekusi harus ada pembeli lelangnya dulu. Dan terakhir kali kita ngecek melalui informasi publik ke KPKNL itu dinyatakan terakhir itu Agustus 2022 belum ada pengajuan lelang kembali baik dari PN Bekasi maupun PN Cikarang. Jadi jangan sampai nih karena belum ada pembeli lelangnya baik PN yang melakukan eksekusi melangkahi prosedur yang ada, tiba-tiba kapan amit-amit warga Kampung Pilar dilakukan eksekusi padahal secara prosedur itu sudah menyalahi aturan. Dan
kita bisa ngeliat juga alurnya jadi tidak tepat dan tidak sesuai karena belum ada permohonan eksekusi kembali. Dan dari problem-problem hukum ya, mulai kita bisa lihat dari masalah ada perjanjian jual beli, ada penjual yang beretikat buruk gitu kan, terus ada masalah tanah yang dijadikan jaminan utang sampai eksekusi yang tidak sesuai prosedur, dan itu dampaknya sangat jelas pasti ke warga Kampung Pilar yang dialamin. Satu, itu warga yang telah menempati lahan. Kita kan kalau ngomongin masalah tanah, tidak hanya soal tanahnya aja tapi ada bangunan, makanya ada asas pemisahan horizontal gitu kan. Warga di sana tuh membangun bangunannya kan di situ. Nah, sendiri. Jadi kalau kita bicara tanahnya aja, tapi bangunannya itu aja adalah milik warga yang udah tinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun, dan telah jelas bahwa warga ini telah menempati lahan dan melakukan penguasaan dengan itikat baik. Dua, mempunyai kedudukan sebagai pemilik atas bangunan ditunjukkan dengan sudah ada kwitansi pembayaran cicilan yang tadi berapa 50, 30, 20 ya. Nah, dan kalau misalnya dilakukan eksekusi secara sewenang-wenang gitu ya, maka nanti dampaknya akan kepada warga yang akan kehilangan tempat tinggal. Jadi permasalahan yang dialami oleh Kampung Pilar seperti itu. Nah, tadi sebenarnya Bang Mas Kuri juga udah menyinggung sedikit beberapa gambaran upaya ya. Kalau kita lihat kan ini kayaknya kasusnya belibet, banyak banget, aktornya jadi banyak, apalagi ada aktor yang sebenarnya warga nggak pernah berurusan nih gitu kan. Ibaratnya Dokter Cito siapa, ini siapa gitu kan. Nah, upaya-upayanya kalau boleh dirangkumin berarti perjalanannya gitu, apa aja Bang yang udah dilakukan sama warga Kampung Pilar? Dari 2019 ya? Bisa dari dulu. Tadi kalau yang sebelum 2019 udah pernah melakukan pengajuan prona adjudikasi gitu ya, BPN. BPN juga sudah dilakukan, tapi ya itu juga tidak selesai ya. Berarti tidak ada, kita sudah membuat surat juga waktu itu ke BPN, juga tidak ada balasan juga ya. Kemudian upaya-upaya yang lain tentunya ya setelah eksekusi ini kan banyak kita sudah melaporkan juga ke Komnas HAM, Kompolnas juga kita sudah melaporkan. Ya tentunya upaya warga ya kita berharap ke LBH Jakarta untuk melakukan upaya hukum ya, yang jelas selain upaya-upaya lain ya. Kita coba ya, warga juga sudah sama seperti tadi disampaikan. Kita udah menanyakan ke beberapa instansi termasuk KPKNL juga ya. Ternyata sampai hari ini juga tidak ada pengajuan lelang kembali ataupun pemenangnya, apalagi pemenangnya sekarang juga tidak, sampai hari ini juga tidak ada pengajuan dari baik pengadilan ya negeri Bekasi atau kota Bekasi ya. Ya tentunya upaya terakhir warga ya secepatnya melakukan gugatan tentunya. Itu aja sih. Oke ya, berarti memang ini jadi bagian dari rencana advokasi antara warga Kampung Pilar bersama-sama dengan LBH Jakarta gitu ya, dan tentu pendamping lainnya, bahwa kita akan mempersiapkan akan dilakukan gugatan perlawanan atau Derden Verzet. Kenapa yang dilakukan upaya ini gitu? Karena kalau kita melihat dari aturannya gitu secara spesifik di pasal 378 RV, pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak mereka. Kita bisa lihat, satu, ada Edi Chandra yang menjaminkan utang, dua, ada Dokter Cipto yang memenangkan putusan. Tiba-tiba ada eksekusi. Warga Kampung Pilar ini sebagai siapa? Sebagai pihak ketiga yang tidak pernah dilibatkan, sebagai pihak yang akan mengalami kerugian, sehingga kalau sesuai ketentuannya warga ini punya hak untuk melakukan perlawanan atas eksekusi yang akan dilakukan gitu. Jadi dasar hukumnya di situ. Dan rencananya itu kita akan melakukan gugatan perlawanan gitu ya nanti bersama-sama, dan mungkin dalam proses ini ya kita akan melangsungkan gugatan perlawanan. Mungkin Bang Mas Kuri bisa sharing kira-kira bagaimana publik bisa membantu kekuatan atau menjadi solidaritas lah terhadap gugatan perlawanan yang akan dilakukan oleh warga Kampung Pilar. Ya tentunya kita berharap ya, kalau kita berharap, kita sudah upaya juga kepada pemerintah daerah juga ya, yang hanya janji aja sampai saat
ini kita juga dijanjikan untuk dipertemukan ya dengan para pihak juga. Sampai hari ini juga tidak ada informasi kembali ya. Mungkin kita sudah lakukan berapa kali, termasuk yang terakhir itu tahun 2022 ya, belum lama sebelumnya. Kita berharap sih publik juga ya, memang kalau bicara apa namanya keadilan, kita hanya berharap kepada pengadilan untuk bisa memutuskan dengan pertimbangan ya. Tentunya kalau kadang kita bicara itu rakyat kecil itu susah untuk mendapatkan keadilan ya, tentunya ya harusnya pengadilan ini menjadi apa namanya wakil Tuhan yang bisa memutuskan dengan seadil-adilnya ya. Pada teman-teman yang lain juga tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi kepada sahabat-sahabat yang lain atau teman-teman yang lain ya. Kalau kita dengar memang sudah ada juga ada beberapa kejadian ya terkait dengan bicara tadi disampaikan, mungkin di Jakarta ataupun kota-kota penyangga, dan tidak menemukan di luar kita pulau atau Jakarta atau Jawa pun sudah banyak terjadi masalah tanah ya. Kita berharap publik juga bisa membantu lah, support baik pikiran atau masukan-masukan yang lain. Bahkan kita juga sudah banyak ya, tentunya dapat dukungan ya memang dari warga sekitar. Selain teman-teman PMI memang yang selama ini mendampingi warga, juga ada beberapa ya bahasanya organisasi masyarakat juga sudah memberikan dukungan ke warga Pilar. Mereka juga sudah pernah menyampaikan lewat surat juga dukungan agar kita terus berjuang sampai hak-hak kita ya didapatkan itu ya. Saya berharap juga publik bisa membaca, membantu ataupun yang lainnya terkait dengan permasalahan kami dan warga Pilar yang sampai hari ini belum selesai ya. Mungkin sudah hampir 2004, berarti sudah hampir 20 tahun lah ya. Hampir 20 tahun kita berjuang ya. Semoga ke depan ini kita akan melakukan gugatan bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang memang menjadi hak warga.